Oke, mulai nomor genap. Ini materinya tentang eh, animalia. Jadi rongga tubuh atau selom pada masing-masing hewan cenderung berbeda. Film berikut yang semua anggotanya memiliki 3 lapisan embrionik serta memiliki rongga tubuh sejati atau euselom adalah. Oke, kalau untuk jawab pertanyaan ini kita harus ingat lagi tentang lapisan-lapisan embrionik. Ada diploblastik. Diploblastik itu yang 2, ini yang 3, ini juga 3, ini juga 3 lapis. Nah, triploblastik kan kalian lihat ada dibagi menjadi 3 jenis. Ada acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Kalau yang acelomata itu artinya dia tidak punya selom. Jadi A itu artinya tidak, selom itu artinya tadi rongga tubuh. Ini bata. Kalau Iya ngomongnya bata kan udah kadang-kadang. oke, ulang lagi ya. Tadi A artinya tidak, selom artinya rongga tubuh, kemudian pseudo artinya itu kayak semu atau kayak palsu gitu. Sedangkan yang ini terakhir selomata artinya rongganya sejati. Nah, yang bedain pseudo selomata sama selomata itu kalau selomata dia ada kayak semacam penghubungan nih di sini. Nah, kalau misalkan pseudo selomata itu rongganya benar-benar kayak lepas gitu. Kayak bagian tengahnya nggak nyambung sama yang bagian mesodermnya. Jadi endodermnya nggak nyambung sama mesoderm. Sedangkan kalau yang sel mata yang sejati, itu yang rongga sejati gitu, ada penghubungnya. Jadi mesodermnya nyampe ke tengah dikit baru ada eh, rongganya. Nah, untuk hewan-hewannya apa aja? Nah, kalau di diploblastik itu ada Cnidaria atau apa itu namanya? Coelenterata ya. Nah, itu Cnidaria sama Porifera. Nah, kalau yang triploblastik acelomata itu Platyhelminthes. Kalau pseudocelomata itu Nematelmintes atau nematoda, sama aja, cacing pipih ya, atau cacing gilik, cacing gilik. Kalau triploblastik celomata berarti sisanya, contohnya kayak chordata, eh, terus echinodermata, terus temannya satu lagi Annelida, terus mollusca, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat balik, jawabannya yang memiliki rongga tubuh sejati. Berarti Cnidaria sama Porifera itu ya diploblastik. Diploblastik. Nematelmintes tadi itu pseudocelomata, sedangkan Platyhelminthes itu acelom. Maka jawabannya yang eh, itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gitu cuman ada boundary sinyal. Oh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gak ada, Kak. Nggak ada, oke. Ini Yola mau jelasin nomor 1 nggak? Ya udah, aku lanjut dulu ya ke nomor 4. Nomor 4. Peristiwa berikut tidak menunjukkan peran indol asetik asid pada tumbuhan adalah, oke, kalian harus tahu indol asetik asid itu apa. Indol asetik asid itu auksin ya, hormon auksin. Jadi ini materi tentang pertumbuh kembangan tumbuhan gitu. Nah, kalau kalian ingat, auksin itu kan fungsinya untuk memanjangkan sel. Nah, auksin itu juga banyak di daerah-daerah pucuk. Maka dia akan memicu dominansi pucuk. Jadi ini benar. Kemudian fenomena partenokarpi. Fenomena partenokarpi ini itu ketika terjadi pembuahan, tetapi tidak terjadi penyerbukan. Itu partenokarpi juga dipengaruhi oleh hormon auksin dan satu hormon lagi, yaitu gibberellin ya. Kemudian mencegah absisi daun juga benar. Terus memecah massa dormansi pada kecambah itu kurang tepat ya. Nah, memecah massa dormansi pada kecambah itu disebabkan oleh hormon pertumbuhan.
hormon pertumbuhan di tumbuhan itu namanya gibberellin. Jadi ini bukan. Maka jawabannya yang ini. Memicu pertumbuhan tunas adventisia juga termasuk dari tugasnya auksin ya. Tunas adventisia itu yang semacam kayak tunas-tunas pada cocor bebek gitu. Terus untuk lebih detail lagi, kalian bisa baca di materi 78 ya. Itu bank materi. Ini ada fungsi-fungsi hormon auksin. Terus ini yang biasa keluar juga ada sitokinin dan gibberellin. Terus yang lainnya itu ada kayak yang asam traumalin, terus ada asam absisat, terus gas etilen. Itu kalian baca-baca aja ya. Gitu, itu materi tentang hormon pada tumbuhan. Kemudian lanjut nomor 6. Rumput teki menghasilkan metabolit sekunder yang dilepaskan ke lingkungan sebagai bentuk ekskresi dari sistem tumbuhan tersebut. Namun demikian, senyawa tersebut mengganggu pertumbuhan gulma dan organisme lain untuk tumbuh pada tempat tersebut. Peristiwa tersebut disebut sebagai interaksi. Nah, untuk interaksi-interaksi ini kan kalian ingat ada yang namanya kayak simbiosis, terus ada predasi, terus ada kompetisi gitu-gitu kan. Nah, untuk simbiosis itu ada beberapa. Yang pertama parasitisme. Parasitisme itu kan satu untung, satu rugi, gitu ya. Komensalisme itu satu untung, satu tidak rugi juga tidak untung. Nah, itu saya tidak rugi gitu ya. Kemudian amensalisme. Amensalisme itu ketika satu rugi, satu tidak untung. Kemudian mutualisme satu rugi, satu untung, sorry. Satu untung, dua-duanya untung deh, dua untung. Nah, mutualisme itu dua-duanya untung, tapi dia tidak harus terjadi gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan hubungan antara dua makhluk hidup ini tidak terjadi, tuh mereka masih bisa hidup aja gitu. Ada satu lagi yang namanya protokooperasi. Nah, protokooperasi ini dua-duanya untung, tapi harus dilakukan untuk keberlangsungan hidup salah satu makhluk hidupnya. Contohnya kalau pada eh, contohnya lebah dan bunga gitu ya. Kalau misalkan bunga tidak dibantu oleh serangga yang lebah ini, kan bunganya nggak bisa terjadi penyerbukan, terus ada kemungkinan dia nggak bisa hidup lagi. Nah, yang kayak gitu itu protokoperasi. Kemudian yang kompetisi. Kompetisi itu ketika ada dua makhluk hidup yang berbeda, tapi tujuannya sama. Contohnya kayak singa yang eh, berkompetisi dengan misalnya apa ya, dengan harimau gitu ya, untuk mengejar mangsa yang berupa kayak kijang. Nah, tadi yang satu lagi saya sebut itu ada predasi. Yang predasi itu contohnya kayak eh, singa terhadap kijang. Jadi eh, singa mempredasi si kijangnya gitu untuk makanan. Jadi ini jawabannya yang amensalisme ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak sama yang tadi nomor 4 juga? Oke, belum ada ya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut dulu. Nomor 8. Nah, ini. Perhatikan anatomi luar tumbuhan tingkat rendah berikut. Hal yang tepat terkait tumbuhan tersebut adalah, oke, ini kalian harus tahu tentang lumut dan paku-pakuan. Nah, ini tuh gambarnya adalah sporangium dari lumut. Oke, kita cek satu-satu deh. Yang A, tumbuhan dengan fase sporofit dominan. Ini kan apa namanya? eh, sporangium dari lumut. Nah, kalian harus ingat lumut itu siklus hidupnya eh, ra,
Zis. Nah, ramal zis itu apa? Nah, kalau lumut dimulai dari spora, kemudian jadi protonema. Protonema berubah menjadi lumut. Kemudian lumut akan menghasilkan ini antheridium ke archegonium, terus akan membentuk zigot. Dari zigot itu dia akan menghasilkan sporangium, kemudian dia akan menghasilkan spora lagi. Nah, dia termasuk dominan di fase hidup apa? Nah, kalian lihat yang tumbuhannya sendiri itu yang misalnya lumut, lumut kan tumbuhan aslinya gitu ya. Nah, lumutnya itu ada di fase mana? Karena lumutnya ini menghasilkan zigot, berarti dia termasuk gametofit dominan. Jadi yang dominannya itu di mana tumbuhan aslinya itu menghasilkan apa? Kalau misalkan kita lihat paku itu Ratalzipas. Ratalzipas dari spora membentuk protalium, kemudian membentuk zigot, baru nanti dari zigotnya menjadi paku. Nah, pakunya ini kan menghasilkan spora, maka dia termasuk sporofit dominan. Nah, jadi kalian lihat tumbuhan aslinya tuh membentuk apa? Ini pakunya di sini dan ini lumutnya di sini. Jadi dia bukan tumbuhan dengan fase sporofit dominan. Karena yang sporofit dominan itu tadi paku ya, bukan lumut. Ini kan gambarnya lumut. Kemudian tergolong dalam kelas lumut tanduk. Nah, kalau kalian lihat lumut tanduk tuh bentuknya yang lebih kayak begini nih. Ini ya. Ini tuh bentuknya lebih kayak tanduk gitu ya. Jadi nggak kayak bulir-bulir begini. Kemudian, jadi ini salah. Kemudian tangkai sporangium di atas bersifat haploid. Nah, kalau kalian lihat sporangium, ini ada di sini. Sporangium kan ada sesudah zigot ya. Zigot itu kan udah pasti hasil pertemuan antara dua gamet yang bersifat haploid. Kalau gamet kan berarti haploid. Ketika sudah bertemu membentuk zigot, otomatis zigotnya itu diploid. Maka sporangium di sini bukan haploid, dia diploid. Jadi salah. Kemudian di dalam kotak spora di atas terdapat antheridium dan archegonium. Nah, kalau kita lihat lagi kalau kita lihat di gambar sini, antheridium dan archegonium kan bentuknya berbeda ya. Jadi karena ini bentuknya sama, berarti dia bukan antheridium maupun archegonium gitu. Kemudian fase sebelum gambar di atas setelah melakukan fertilisasi menghasilkan, nah bener ya, kan ini tadi kotak sporangium gitu kan di sini nih. Sebelumnya sudah membentuk zigot, diploid kan kalau zigot. Jadi jawabannya yang gitu ya. Ada yang mau nanya gak? Kak, Gak ada ya? Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10. Masyarakat pada Desa Wikare akan dianalisis masing-masing golongan darah dengan menggunakan statistika inferensial secara akurat. Desa tersebut memiliki populasi pembulatan berupa 1.000 orang dan 16% orang bergolongan darah A, sementara 9% bergolongan darah O. Persentase individu dengan ala heterozigot untuk golongan darah A dan AB adalah, nah sebelumnya kalian udah belajar tentang hukum Hardy-Weinberg belum? Yang ini, hukum Hardy-Weinberg. belum Kak. Oke, udah. Aku jelasinnya aja ya. Jadi hukum Hardy-Weinberg itu intinya tuh P plus Q sama dengan 1 ketika dikuadratkan sama dengan 1. Jadi kan ini P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, P sama Q itu apaan sih? Nah, kalau kalian tahu di alel itu, misalnya ini albino, kita langsung ke soal deh. Albino itu kan A gitu ya. Kalau yang dominannya A besar, heterozigot normalnya A besar, A kecil gitu. Nah, ini ditanya bila populasi terdiri dari 10.000 orang, maka berapa orangkah yang normal? Kalau kalian nggak pakai cara Hardy-Weinberg, kan kalian tinggal cari
99,91% dari 10.000 orang gitu ya. Ini kan langsung ketemu kan hasilnya berapa tuh? 9991 ya. Ya kan ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai cara Hardy-Weinberg, nggak gitu caranya. Nah, kita mulai dari ini 0,09%. 0,09% itu kan sama dengan 0,0009. Dan ini merupakan yang albino AA. Maka kita misalkan aja P sama dengan A besar, Q sama dengan A, maka ini sama dengan I kuadrat gitu kan. Nah, kita mau cari Q-nya berapa nih? Maka kan di akar kan. 0,0009 jadi 0,03. Nah, itu nilai Q. Karena di sini P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 0,97. Ya. Nah, kemudian kalau kita uh, hitung secara manual, maka kan kalau kita lihat dari sini nih, yang dua ini itu kan normal. Sedangkan yang ini itu albino. Itu ya. Maka kita kalau mau cari yang normal harus dicari P kuadrat plus 2PQ sama dengan 0,97 kuadrat ditambah 2 kali P kali 0,03. Nanti ini akan dapat hasilnya 0,9991. Itu nanti ini hasilnya akan dikalikan dengan jumlah orangnya berapa? 10.000. Hasilnya jadi sama, 9.991. Itu simpelnya kalau ada dua. Nah, sedangkan kalau kita lihat soal yang tadi sebelumnya, dia golongan darah. Nah, kalau kita ingat lagi, golongan darah itu kan ada IA, IB, dan IO. Nah, kalau ada tiga gimana? Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita tetap aja P plus Q plus R sama dengan 1. Nah, ketika dikuadratkan, maka akan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ 2PR 2QR sama dengan 1. Nah, kalau kita misalkan P sama dengan A, Q sama dengan B, R sama dengan O, maka kita lihat yang golongan darah A itu kan berarti P kuadrat dan 2PR. Karena kan IA dan IAIO itu golongan darahnya A. Ini sama dengan golongan darah A. Kemudian yang Q kuadrat plus 2QR golongan darah B. Golongan darah O R kuadrat. Dan golongan darah satu lagi AB itu 2P. Nah, 16% orang bergolongan darah A, sementara 9% bergolongan darah O. Nah, lebih mudah kita kalau cari ke sini ya, 9%, berarti 0,09. Maka kalau kita cari, R sama dengan 0,3. Karena R udah ketemu, kita bisa cari yang A-nya nih. Yang A-nya kan sama dengan berapa? 0,16 ya. Jadi 0,16 sama dengan P kuadrat plus 2P kali 0,3. Jadi kita cari aja. Berapa tuh difaktorin? Udah lama sih tidak memfaktor-faktorkan.
Jadi plus 8 sama min 2 ya. Agak kan? Gitu, benar ya? Ya, oke. Nah, P sama dengan min kan nggak mungkin, jadi ini salah. Maka P sama dengan 0,2. Udah ketemu P-nya berapa, ketemu R-nya berapa, kita tinggal cari Q-nya dari persamaan yang ini. Jadi Q sama dengan 1 dikurang 0,3 dikurang 0,2 sama dengan 0,5. Sudah dapat PQR-nya. Sekarang persentase individu dengan alel heterozigot untuk golongan darah A dan AB. Heterozigot golongan darah A kan berarti yang ini. Kita cari 2PR sama dengan 2 kali P kali R. R-nya 0,3. Jadi 0,12 ya. Ini 12%. Kemudian cari yang AB. AB kan 2 PQ. 2 PQ. 2 kali P-nya 0,2. Q-nya tadi kita ketemu 0,5. Berarti berapa tuh? 0,2 ya. Ya kan? Ya, ini 20%. Berapa mana nih? 12%, 20%. C ya. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Pusing nggak Hardy Weinberg? Ini ada yang mau tanya dulu? Ini Yola udah bisa belum? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya dulu ya. Bentar, aku stop share dulu. Udah, Kak. Kak Alvera udah belum? Belum, masih ada soal lagi. Oh ya. Ya, udah kelihatan kan? Oke, udah kelihatan ya. Oke, saya tangkap udah. Nomor 12. Persilangan tanaman berbatang tinggi homozigot dan daun merah heterozigot dengan tanaman berbatang pendek homozigot dan berdaun merah heterozigot akan membentuk beberapa keturunan. Genotipe M kecil cenderung letal karena membuat tumbuhan terkait tidak mampu memproduksi pigmen untuk fotosintesis. Rasio genotip tumbuhan yang hidup dan yang mati adalah, oke, ini nggak susah ya. Kita tinggal silangin aja. T besar karena dia tinggi dan merah heterozigot. Sedangkan dengan pendek merah heterozigot. Ini kan ini P1 gametnya kan dapat T besar M besar dan T besar M kecil. T kecil M besar, T kecil M kecil. Ketika disilangkan maka anaknya kan dapat T besar T kecil M besar banding T besar T kecil M besar M kecil
Sorry. T kecil, T besar deh. Oke. T besar, T kecil, kecil, M kecil. Ini karena T besar, T kecilnya sama semua, jadi itu bisa kayak kita abain aja gitu loh. Jadi ini tetap rasionya 1:3, 1:2, banding 1. Nah, kalau kita lihat, ini kan letal ya katanya. Letal. Terus yang ditanya rasio tumbuh genotip tumbuhan yang hidup dan yang mati. Yang hidup 3 dibanding yang letal 1. Jadi jawabannya 3:1. Susah ya. Jadi kita lanjut aja dulu. Nomor 14. Nah ini jamur. Yang menyebalkan materi jamur. Bagian jamur merang yang kita konsumsi adalah miselium dengan sifat, oke, ini kita masuk ke siklus hidup aseksualnya. Ini ya, ini jamur merang. Volvariella volvacea. Ini jamur merang, dia termasuk ke Basidiomycota. Jadi dia bereproduksi secara seksual dengan Basidiospora. Ya. Volvariella volvaceae. Dia termasuk Basidiomycota, maka secara seksualnya dengan Basidiospora. Nah, oke. Nih, kalau kita lihat di gambar ini, yang bagian kita makan kan ini ya. Nah, kalau simpelnya dari gambar ini kita tinggal lihat aja. Ini dia udah kasih tahu nih siklusnya apa. N plus N itu namanya dikaryotik. Dikaryotik. Nah, kalau ini namanya diploid. Tahu lah, ini haploid. Oke. Nah, karena langsung jawabannya di karyotik gitu ya. Yaudah, karena terlalu simpel aku jelasin deh biar kalian tambah ilmu. Di sini tahap 1 itu ketika ada dua hifa yang berbeda dia bertemu. Hifa itu kan semacam filamen-filamen tipis gitu ya. Jadi dia kayak dari spora nanti jadi hifa yang kayak masih terbang-terbang gitu. Nah, ketika hifanya itu ketemu dengan hifa yang lain, misalnya hifa yang menetap gitu yang ada di jamur ini gitu, nanti dia akan bertemu mengalami singami. Singami itu kayak pertemuan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama tapi jenisnya berbeda. Nah, kalau kalian ini jenisnya tuh negatif dan positif. Mereka akan bertemu, kemudian terjadi plasmogami. Plasmogami itu kayak peleburan sitoplasmanya. Jadi nih, kayak mereka sitoplasmanya jadi satu, tapi intinya masih dua. Makanya dia disebut dikaryotik karena dia benar-benar dua inti yang baru masih terpisah gitu, belum gabung. Nah, itu kan terjadi di bagian-bagian lamela-lamela sini ya, yang ada di bawah jamur gitu, yang garis-garis gitu. Nah, kemudian dia akan uh, terjadi ke sini, akan terjadi peleburan inti atau karyogami. Oh, dia akan membentuk basidiokarp. Basidiokarp itu kayak tempat buat basidiosporanya. Dari basidiokarp ini nanti dia kan mengalami yang namanya karyogami. Kemudian setelah dia karyogami nih terjadi pematangan kan sporas basidiosporanya di dalam sini. Kemudian di sini dia akan dilepaskan. Tuh, dia akan melepaskan basidiospora. Kemudian nanti basidiospora ini akan membentuk hifa-hifa baru lagi. Nah, ketika hifa ini bertemu hifa lain lagi, akan terulanglah siklus seksual dari Basidiomycota. Oh ya, untuk Basidiomycota itu kalian ingat aja jamur-jamur yang kayak gede-gede gitu kayak shiitake, jamur kuping, gitu-gitu itu Basidiomycota biasanya. Kalau misalkan yang kayak Rhizopus oryzae atau teman-teman yang Rhizopus stolonifera itu kayak termasuk ke yang Zygomicota. Kemudian kalau yang Ascomycota itu kayak yang Cerevisiae apa sih nama depannya? Pade pokoknya yang Cerevisiae yang kayak buat bikin wine kayak ragi-ragi gitu itu termasuk ke
Ascomycota. Sedangkan kalau yang satu lagi itu yang Deuteromycota itu yang jamurnya rata-rata yang penyebab penyakit. Ya gitu, itu materi tentang jamur. Kalian bisa baca-baca lagi lah. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Berikut ini adalah keterkaitan reaksi biokimia di dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs, asetil-CoA akan diubah menjadi sitrat. Benar ya, ingat siklus Krebs itu nama lainnya siklus asam sitrat. Kemudian reaksi metabolisme siklus Krebs adalah jalur oksidasi karbohidrat. Benar. Kalau misalkan dia reduksi itu anabolisme. Jadi oksidasi itu metabolisme, anabolisme, reduksi. Kemudian karena tadi satu benar, otomatis tiga benar ya. Kalau kita lihat melepas karbon dioksida paling besar dari proses lain juga benar. Karena dia dari satu molekul glukosa akan menghasilkan 4 molekul karbon. Kemudian siklus berakhir pada pembentukan kembali asam pirufat. Nah, ini salah ya. Pembentukan kembalinya itu bukan asam pirufat, tapi asam oksaloasetat. Gitu. Lihat lagi di ini gambarnya. Dari asetil-CoA nanti menjadi sitrat, kemudian jadi isositrat, kemudian dia melepas CO2, membentuk alfa ketoglutarat, melepas lagi CO2 sekali lagi, membentuk suksinil-CoA, kemudian berubah menjadi suksinat, dari suksinat jadi fumarat, dari fumarat ke malat, terus baru oksaloasetat. Maka dari siklus Krebs ini menghasilkan kembalinya tuh, regenerasinya tuh ke oksaloasetat. Supaya nanti dia bisa ikat lagi dengan asetil-CoA selanjutnya, kembali siklusnya. Nah, terus kalian ya, ingetin tentang jumlah hasil-hasil produk dari setiap tahapnya gitu. Yang pertama ada glikolisis. Dia menghasilkan 2 asam pirufat, terus 2 ATP. Ini nilai bersihnya ya. Hasilnya aslinya ada 4, tapi karena dalam proses glikolisis digunakan 2, bersihnya tuh 2 ATP aja. Kemudian dia juga menghasilkan 2 CO2, 2 NADH. NADH. Kemudian tahap selanjutnya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif. Itu dia menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 CO2. Jadi asam pirufat kan dia tiga karbon ya, masuk ke dekarboksilasi oksidatif, lepas satu masing-masing, jadi menghasilkan 2 CO2. Kemudian tahap selanjutnya ini siklus Krebs, dia menghasilkan 4 ya. Ini satu di sini, 2 di sini. Karena dia dari satu glukosa ada 2 asetil-CoA, maka ini dari 2 CO2 dikali 2. Jadi ada 4 CO2. Kemudian dia juga menghasilkan nih NADH 1, 2, 3 dikali 2 maka 6 NADH. Dan ada FADH. FADH-nya ada 2. Ya, tadi ada yang nanya. ATP-nya 2 kan? Oh ya, ATP. Yang mana ATP-nya 2? Oh, Apa ya? maaf Kak, salah salah lihat Kak. Oke, oke. Nggak apa-apa, nanti pas Yola jelasin aku cek lagi ya. Siapa tahu aku yang salah. Habis itu baru, habis tahap ini bakalan masuk ke yang tahap fosforilasi oksidatif. Nah, dari situ tuh baru menghasilkan yang banyak sekali ATP. Karena dia akan melalui protein ATP sintase. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih, kayaknya itu aja. Oke, lanjut ya. Ke nomor 18. Oke. Ini tentang sistem endokrin.
Hasil laboratorium seseorang menunjukkan bahwa kadar iodium darah normal, namun demikian pasien senantiasa merasa kedinginan, padahal pada suhu normal tubuh biasa. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah mengalami, oke, kita cek dulu nih, TSH itu apa? TSH itu thyroid stimulating hormone. MSH itu melanocyte stimulating hormone. Kemudian T3 T4 itu apa? T3 itu tiroksin, sedangkan T4 itu eh, sebelum jadi T3. Jadi mereka intinya sama, cuman T3 itu bentuk jadi pakai gitu loh. Jadi T4 nanti akan mengalami perubahan membentuk ke T3. Oke, kerusakan pada batang otak. Bukan ya. Jadi kalau kita lihat satu-satu, yang paling tepat itu jawabannya yang A. Nah, kenapa yang A? Karena hormon tiroid itu berfungsi untuk metabolisme tubuh dan pertumbuhan. Nah, metabolisme tubuh itu kan menghasilkan panas dalam tubuh. Jadi, pada dasarnya hormon tiroid itu mengatur eh, suhu tubuh juga gitu. Nah, selain hormon tiroid itu juga ada hormon kayak epinefrin dan norepinefrin, itu adrenalin dan noradrenalin. Itu juga berfungsi dalam meningkatkan suhu tubuh. Nah, melanocyte stimulating hormone itu apa? Melanocyte itu kan merujuk pada pigmen-pigmen melanin yang ada di kulit kita. Jadi melanocyte stimulating hormone itu berfungsi untuk pembentukan pigmen-pigmen melanin di kulit. Jadi semakin banyak maka kulitnya akan semakin berpigmen gitu. Kemudian produksi T3 dan T4 tidak seimbang itu kurang tepat ya, karena eh, T3 ya T4, T4 ya T3, cuman mereka beda kesiapan guna aja gitu. Dan untuk kesiapan gunanya juga diperlukan iodium. Jadi karena kadar iodiumnya normal, jadi bukan produksi T3 T4 tidak seimbang gitu ya. Sedangkan kerusakan pada batang otak itu juga kurang tepat karena batang otak dan kawan-kawannya itu tidak mempengaruhi produksi hormon ya. Gitu. Oke. Kalau bingung ya nggak apa-apa sih, karena aku juga bingung dulu belajar ginian. Karena kayaknya nggak pernah keluar gitu endokrin. Nggak tahu buat apa dipelajari. Ya, kira-kira begitu. Mungkin aku mau tambahin tentang hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Eh, hipotiroidisme itu kalau kekurangan hormon tiroid, maka dia tidak tahan terhadap dingin. Sedangkan kalau hypertiroidisme itu dia tidak tahan terhadap panas. Dah gitu. Itu yang bisa menjelaskan juga di sini gimana. Oke. Lanjut dulu kan nomor 20. Sistem pembuluh limfa berperan mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi serta menyaring keberadaan patogen dalam cairan limfa tersebut. Oke, ini setahu aku sih jawabannya E ya. Kenapa? Karena sistem pembuluh limfa itu dia ada apa namanya, salurannya sendiri. Jadi cairan limfa tidak akan masuk ke pembuluh darah gitu. Jadi mereka kayak sistem terpisah. Jadi ini kurang tepat gitu. Sedangkan yang ini juga salah, cairan limfa diangkut ke dalam sistem sirkulasi kan. Nah, tidak ya. Dan juga ini dia bilang mengandung sel darah merah. Aslinya tuh sel darah merah tidak masuk ke saluran pembuluh limfa gitu. Jadi yang ini juga salah, ini ya juga salah gitu ya. Itu intinya. Ini juga tentang limfatik. Oke, ada yang mau nanya? Udah aku bahas 10 soal. Balik ke nomor 13.
Balik ke nomor 13. Oke. Option, oke. Option. Ini kalian harus ingat sendiri ya, karena biasanya tidak akan muncul kebanyakan. A itu, ini pernyataan namanya. Ini alasan. Ini P, ini A, oke. Kalau A itu P plus A benar dan berhubungan. Berhubungan. Kalau B, P plus A benar, tidak berhubungan. C, P benar, A salah. D, A benar, P salah. Sedangkan sorry. P plus A salah. Gitu ya. Ini kalian harus diingat-ingat aja gitu. Karena biasanya sih tidak muncul kalau kalian TO dan segala macam. Pekerjaan soal juga. Nomor 20 ini tentang sistem limfatik ya. Sistem imun gitu. Ya, oke. Paham kan Naura? Ya, bisa dibaca-baca lagi ya. Memang biologi sangat banyak, tapi sangat cepat dikerjainnya, kalau banyak materinya. Oke, ada yang tanya lagi nggak ya? Oke, jawab dari atas deh. Nih Budi nanya, eh, tadi P dan Q apa? P dan Q itu P dan Q itu cuma semacam kayak variabel yang ada di hukum Hardy-Weinberg. Jadi kayak P dan Q itu terserah sebenarnya mau A, B, C juga nggak apa-apa. Tapi dari hukum Hardy-Weinberg yang dari sananya ya udah dikasih P plus Q plus R. Nah tiap P, Q, R ini kan variabel gitu kan. Variabel ini tuh bisa mewakili salah satu salah satu gen gitu. Kayak misalnya kan tadi A besar itu diwakili oleh P dan P. Kalau A besar A kecil diwakili oleh P dan Q gitu. Kemudian tadi balik ke nomor 13. Nomor 13 kan saya belum bahas ya. Baru nomor mana 13? Ini kah? Apa ini maksudnya? Nih, siapa tadi yang minta nomor 13? Galaxy A12. Nomor 13 atau 14? Oke, aku lanjut dulu ya. Jelasin ulang nomor 10. Oke, boleh. Bentar ya. Aku stop share dulu buat pindah. Hmm, ini kan ya nomor 10. Oke, ini mau dijelasin ulangnya dari mana ya? Mau dari awal kah? Oke, ya udah. Aku jelasin dari awal aja ya. Oke. Hmm, Mari kita hapus dulu. Nah, hukum Hardy-Weinberg itu biasanya kan P plus Q sama dengan 1 dan ada teman kuadratnya gitu. Tapi untuk yang golongan darah kan ada 3 jenis gen, IA, IO, dan IB. IA, IO, IB, benar kan? Ya. Nah, jadi
dimodifikasi rumusnya gitu loh. Jadi kayak tadinya P plus Q sama dengan 1, sekarang P plus Q plus R sama dengan 1. Ketika dikuadratin, kita akan dapat P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2QR dan plus 2PR sama dengan 1. Oke. Kalau kita misalkan IA sama dengan P, IB sama dengan I, dan IO sama dengan R, maka kita bisa tahu golongan darah A itu di variabel ini tuh apa. Tuh. Nah, jadi kalau golongan darah A kita bisa lihat kan ada yang homozigot, jadi P kuadrat gitu. Dan ada yang heterozigot, jadi 2PR. Dan ada yang B, itu kan Q kuadrat yang homozigot dan 2QR yang heterozigot. Kemudian ada AB. AB itu kan pertemuan antara P dan Q. Jadi dia 2PQ. Nah, yang O dia R kuadrat. Itu. Nah, kita lihat dari soalnya lagi nih. 16% golongan darah A. Berarti ini 16%. 9% golongan darah O. Ini 9%. Nah, kalau kita mulai dari sini, kan agak susah ya. Karena dia ada dua variabel, ada P dan R. Maka kita cari dulu R-nya, karena lebih gampang di sini. Jadi R kuadrat sama dengan 0,09. Ketika kita akarin, jadi R sama dengan 0,3. Gitu. Dan di sini kita bisa masukin R-nya. 16% kan 0,16 ya. Sama dengan P kuadrat plus 2P dikali 0,3. Nah, ini kita pakai yang apa sih namanya? Samaan kuadrat gitu ya. P kuadrat plus 0,6P minus 0,16. Nah, ini kan kalau difaktorin kita dapat P plus 0,8 dan P minus 0,2. Nah, berarti ini kan P sama dengan minus 0,8. Nah, jadi ini nggak boleh karena nilainya minus, nilainya harus positif. Jadi ini P sama dengan 0,2 baru benar. Gitu ya. Oke, kita udah dapat P, udah dapat R. Karena rumus awal yang menyatakan P plus Q plus R sama dengan 1, maka kita bisa cari Q-nya. Q sama dengan 1 dikurang P dikurang R. 1 dikurang 0,2 dikurang 0,3 sama dengan 0,5. Ya. Nah, kemudian ditanyanya alel heterozigot dari golongan darah A. Golongan darah A yang heterozigot kan berarti 2PR. Kita lihat 2 kali P, P nilainya 0,2, dan R nilainya 0,3. Maka hasilnya adalah 0,12 atau 12%. Kemudian golongan darah AB. AB itu kan 2PQ. 2PQ, maka 2 dikali P 0,2 dikali Q 0,5. Ini hasilnya adalah 0,2 atau 20%. Nah, karena ditanya ini adalah persentase, nih ya, persentase, maka udah jawabannya 12% dan 20% yang C. Tapi kalau ditanya yang berapa orang, ya kalian aja 1000 gitu ya. Udah paham belum yang tadi nanya? Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak bagian aku? Habis ini akan dilanjutin sama Yola. Oke, mungkin Yola mulai dulu aja ya. Kalau ada mau tanya di belakang-belakang nggak apa-apa. Oke, Oke, silakan makasih Yola. ya. Makasih Yola Alvero. mau share screen sendiri nggak? Boleh tolong share screen-in nggak? Share Biar screen, nyambung. oke. Ah,
Udah kenalan belum sih sebelumnya? Tadi udah bilang kamu dari Unsut kan ya? Benar gak sih? Iya Oh, udah kenalan salah. doang. Kenalan doang. Oke, kenalan doang. Oke, halo semua. Kenalin, aku Yolanda. Aku saat ini sedang menjalani pendidikan di apa namanya? Di Pendidikan Dokter Universitas Sumatera Utara atau di USU. Jadi hari ini aku bakal temenin Alvero nih yang dari tadi udah ngejelasin kalian 10 soal, ngelanjutin soal-soal belum dibahas. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanya, apa bingung, itu boleh langsung chat aja ya. Chat aja pakai di Zoom. Oke, kita mulai ya. Boleh ke nomor 1 nggak? Oke. Ke nomor 1. Sebuah jaringan yang memiliki sel bentuk persegi panjang mengalami modifikasi menjadi sel yang berbentuk kipas yang dapat menyimpan molekul air. Modifikasi tersebut disebut dengan, nah di sini aku mau annotate ya. Di sini yang kayaknya khas banget itu tuh kayaknya ini ya, kipas. Gimana sih caranya? Gini. Ada kan ya? Oke, ada. Ya, ada sel yang berbentuk kipas. Nah, terus yang ditanyakan modifikasi tersebut disebut dengan ada pilihannya spina, boliform, ada trikoma, stomata, filamen. Nah, ini tuh apa sih? Kayaknya kalau kalian udah lupa ya, ini tuh termasuk dari derivat epidermis. Derivat itu sama ya kayak modifikasi. Jadi, kita bakal flashback dulu nih ke jaringan tumbuhan. Boleh next, Alvero? Nah, seperti yang kita tahu ya, jaringan tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada jaringan meristem sama jaringan permanen. Jaringan meristem itu juga diklasifikasikan lagi nih teman-teman. Jadi meristem primer sama meristem sekunder. Nah, meristem primer ini itu dia yang biasanya tumbuhnya secara vertikal atau ke atas ya. Pemanjangan pokoknya. Kalau sekunder itu yang tumbuhnya secara lateral atau melebar. Nah, kalau primer itu dibagi jadi 2 lagi nih. Ada namanya primer, ada namanya apikal. Satu lagi ada namanya interkalar. Nah, apikal tuh apex, berarti artinya dia ujungnya. Nah, meristem apikal ini letaknya di ujung-ujung. Bisa di pucuk, bisa di ujung akar, bisa di ujung batang, di ujung daun, ya nanti gunanya untuk perpanjangan. Selanjutnya ada interkalar. Interkalar itu apa sih? Interkalar itu adalah sebenarnya sama kayak apikal, cuma dia tuh adanya di nodus. Kalau tadi kan apikal tuh di ujung-ujung ya. Kalau interkalar tuh di nodus. Nodus tuh apa sih? Kalau kita lihat ini batang bambu misalnya. Nah ini yang namanya nodus nih. Ini nodus. Jadi dia tuh adalah meristem apikal yang letaknya di nodus-nodus pada monokotil, contohnya bambu atau tebu. Lalu untuk meristem sekunder ini, kalau lateral berarti jelas kambium dong. Pasti udah jadi khas banget, ya enggak? Untuk kambium sendiri itu dibagi jadi 2, ada namanya kambium vaskuler, sama ada namanya kambium gabus. Sebelumnya di live class sebelumnya aku udah pernah jelasin sih. Kalau teman-teman yang udah yang pernah nonton pasti udah tahu deh. Kalau belum tahu ke YouTube Marsi Ajar ya. Nah, selain jaringan meristem, ada juga namanya jaringan permanen. Jaringan permanen itu apa sih, Kak? Jadi jaringan permanen itu adalah jaringan yang sudah dewasa, jaringan yang sudah berdiferensiasi. Sehingga tuh tumbuhan tuh jadi memiliki, kayak kita memiliki tangan, memiliki kaki, yang punya fungsi macam-macam. Di sini dibagi menjadi 4, ada epidermis, parenkim, pengangkut, serta penguat atau penyokong ya. Epidermis, pasti udah pada tahu lah, epidermis ada di hewan ada, di tumbuhan ada, di manusia ada. Epi itu artinya atas ya. Dermis artinya kulit. Berarti kalau digabungin atas kulit. Nggak gitu sih. Maksudnya kayak bagian lapisan terluar. Dia lapisan terluar. Jadi dia fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Karena dia terluar, dia sel-sel
ini kan jaringan ya, jaringan terdiri dari sel. Dia selnya itu harus rapat dan kecil. Nah, selain itu uniknya dari epidermis ini tuh punya namanya derivat atau modifikasi. Nah, kayak tadi di slide 1, kan aku bilang itu kayak trikoma, buliform itu contoh-contoh dari derivat. Selanjutnya ada parenkim. Parenkim itu apa sih? Jadi itu parenkim itu jaringan permanen yang memiliki banyak fungsi. Misalnya kayak parenkim itu ada di mesofil di daun. Itu buat fotosintesis ya. Jadi terus lagi fotosintesis. Terus habis itu ada parenkim pengangkut juga kayak ini nih. Ini pengangkut ini sebenarnya termasuk parenkim pengangkut. Jadi fungsinya tuh untuk transportasi nutrisi sama transportasi hasil dari fotosintesis. Jadi kalau kita dengar transportasi, pasti kita mikirnya vaskuler, pembuluh vaskuler. Kalau di tumbuhan namanya xilem sama floem. Udah tahu lah ya, xilem itu buat apa, floem itu buat apa. Xilem itu buat mengantarkan zat hara, nutrisi air dari akar ke daun, sedangkan floem itu mengantarkan mengantarkan zat-zat hasil fotosintesis ini ke seluruh organ tubuh tumbuhan ya. Terus habis itu ada namanya jaringan penguat sama atau penyokong ya. Ini tuh ada 2 juga teman-teman, namanya kolenkim sama sklerenkim. Ini mungkin sedikit asing mungkin ya, atau udah lupa beberapa dari kalian. Cuma aku ingetin aja kalau kolenkim itu bedanya sama sklerenkim, dia selnya masih aktif membelah. Jadi selnya masih hidup, masih muda-muda gitu. Dan dia tuh akibat penebalan selulosa. Jadi karena dia selnya masih hidup, masih aktif membelah, dia tuh cenderung selnya lebih elastis. Terus untuk sklerenkim ini tuh selnya udah mati. Jadi selnya ya keras, kaku, kan kayak mayat aja, mayat kan kaku ya. Terus dia itu tadi kan kolenkim penebalan selulosa, sedangkan sklerenkim itu penebalan dari namanya lignin. Nah, Kak Alvero boleh di next ya. Nah, di sini udah ada 6 gambar. Gambar apa aja ini? Jadi ini adalah gambar dari namanya derivat epidermis. Gimana sih? Nah, derivat epidermis. Jadi ini ada gambar A, ini aku tulis dulu A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Ada nggak yang kira-kira bisa kasih tahu aku apa tuh A, B, C, D, E, F? Salah satu aja deh nggak apa-apa. Langsung tulis aja di chat ya. Kayak A itu apa, B itu apa. Ayo. Yang tahu, yang bisa jawab, nanti dikasih sama Alvero Janjiu. F spina. Terus yang lain? Kata Budi, F itu spina. Ada yang tahu nggak? Ayo jangan nge-search Google dulu. Kayaknya yang cukup pas tuh cuma spina ya. Ya coba kita isi dulu ya, spina. Jelas dong spina tuh duri-duri kayak gini. Dia duri tentunya untuk perlindungan diri. Nah, terus yang lain ada yang tahu nggak? D babu interkalar dinodus. Iya benar. Tapi interkalar itu bukan derivat epidermis. Maksudnya di sini tuh nama-nama derivat epidermis ya. Benar interkalar ya. C guard cells. Iya benar sel. Iya, benar. C itu bisa sel penjaga atau guard cells. Sel penjaga iya. Kalau di sini sih spesifiknya dia lebih ke stomata ya. Nah, stomata udah nggak asing lagi ya. Dia tuh yang semacam lubang di daun yang fungsinya untuk
yang fungsinya untuk pertukaran gas. Buat difusi dia. Ada yang tahu nggak kalau di daun kan namanya stomata. Kalau di batang namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada nih, oke, benar Zara, jawabannya lentisel. Jadi sel penjaganya juga bisa lentisel. Oh ya, sel penjaga tuh kenapa namanya sel penjaga? Karena tuh nanti kalau kalian lihat gambar mesofil tuh dia bentuknya tuh kayak gini, terus ada cekungan-cekungan gitu. Terus cekungan-cekungannya itu sel penjaganya. Jadi dia yang bakal buka menutup kalau misalnya ternyata dia perlu oksigen atau ternyata dia perlu air, makanya namanya sel penjaga. Terus selain spina sama sel penjaga ini ada yang lagi nggak yang tahu? Udah, kalau nggak ada aku jelasin deh. Jadi yang A ini namanya trikoma. Trikoma kalian ingat aja dia bulu halus atau rambut halus ya. Yang ini nih. Jangan ketukar sama ini, jangan ketukar sama spina ya, sama duri jangan ketukar. Kalau kalian pernah megang daun itu kan kayak kadang daun tuh ada yang geli-gelinya gitu kan, kayak ada ya putih-putih nancep-nancep, kadang geli, kadang sakit sedikit. Nah, itu namanya trikoma. Terus habis itu yang B itu namanya sel kipas. Saya jelas sih dari gambar ini gambarnya ke kipas kan ya. Ini gambarnya kayak kipas selnya. Sel kipas itu fungsinya buat apa sih? Dia sih fungsinya untuk simpan air. Juga dia mencegah transpirasi. Dan dia bentuknya kayak kipas ya. Oh ya, nama sel kipas ini nama lainnya adalah Bulliform cell. Nama kerennya lah ya, Bulliform cell. Nah, habis itu kita masuk ke D. D itu apa? Ada yang tahu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang D itu namanya sel Kersik atau silika. Benar tadi kata siapa tadi? Yang tadi bilang interkalar. Christian, benar kata Christian, ini bambu, ini nodus-nodusnya, tapi di dalam nodus itu ada namanya sel-sel kersik. Ya kan, sel kersik itu fungsinya untuk apa tuh? Untuk mengeraskan batang. Dia kayak jadi lemnya gitu. Ini kan kalau kita lihat ini kayak kepisah-pisah gitu kan ya. Jadi fungsi sel kersik itu buat nyatuin biar dia tuh kokoh. Nah, selain sel kersik ini biasanya ada di tumbuhan monokotil yang punya nodus-nodus, punya buku-buku kayak tebu atau bambu. Nah, yang terakhir nih padahal ada tulisannya di sini. Ini namanya filamen. Nah, filamen itu apa sih? Jadi filamen itu adalah derivat epidermis yang fungsinya untuk melindungi ini ya, melindungi pembuluh. Melindungi pembuluh vaskular. Melindungi pembuluh vaskular pada akar. Terus dia juga mencegah transpirasi juga. Ini yang putih-putih ini yang filamennya, bukan yang bawah. Kan kalau kita tahu nih akar itu kalau di dalam tanah tuh pasti dia rentan banget tuh dapat trauma, dapat kepentok batu lah, kebetok kayu di dalam tanah. Oleh karena itu si filamen ini ngejaga nih jangan sampai ya walaupun udah ada tudung akar ya jangan sampai transportasi akar ke daun ini gagal, makanya ada namanya filamen. Terus kita balik ke soal nomor 1 ya. Ke soal nomor 1. Nah, berarti udah tahu dong jawabannya apa. Karena di sini sel yang berbentuk kipas atau sel kipas. Sel kipas ini punya nama lain Bulliform cell. Jadi jawabannya adalah yang mana sih? Jawabannya yang B. Bentar.
highlight gimana kok ini? Jawabannya yang B, teman-teman. Kok gini? Oke. Jawabannya yang ini ya. Nah, aku bulatin aja. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Baru nomor 1 sih. Ini nanti kita buka sesi tanya belakangan ya. Kita lanjut ya. Ke nomor 3. Nah, asik nih nomor 3 nih. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja tuh? Ini itu adalah, terus pertanyaannya proses dalam siklus nitrogen nampak pada opsi siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini salah satu materi ekosistem yang sering aku dapetin dulu pas latihan UTBK. Dan kalian harus hafal dan sangat pakem banget materinya. Maka di sini udah aku sediain gambar. Calvero boleh di next. Nah, ini namanya siklus nitrogen. Namanya aja siklus nitrogen, berarti gunanya apa? Jadi dia gunanya untuk distribusi nitrogennya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di atmosfer itu, nitrogen itu merupakan gas yang paling banyak sebenarnya. Tapi kita sebagai manusia, juga tumbuhan itu nggak bisa nyerap nitrogen begitu aja. Padahal nitrogen ini berguna loh buat tubuh kita, buat metabolisme, buat bantu enzim, itu berguna. Tapi kita nggak bisa gitu aja nerima. Oleh karena itu, kita perlu bantuan bakteri-bakteri. Makanya di sini ada namanya bakteri fiksasi, bakteri nitrifikasi, dan lain-lain. Jadi aku mau bahas ini ya, apa sih prosesnya. Kita baca dari sini. Dari nomor 1. Kelihatan ya nomor 1-nya. Nah, nomor 1 itu terjadi apa sih? Jadi di nomor 1 itu terjadi fiksasi nitrogen atau N2 oleh bakteri. Bakteri apa? Bakteri Rhizobium. Rhizobium sp. Ini bisa macam-macam sih. Dan akhirnya dia bentuk namanya bintil akar. Nah, bintil akar itu yang ini yang bulat-bulat. Itu hasil fiksasi dari Rhizobium sp ini. Nah, bintil akar ini pada akhirnya bisa langsung digunakan oleh tumbuhan. Tapi nggak stop sampai situ aja. Nah, selain bisa langsung digunakan pakai tumbuhan, nitrogen-nitrogen ini juga bisa difiksasi lagi loh. Jadi N2 atau nitrogen yang bebas di udara ini akan difiksasi atau diikat oleh namanya bakteri juga sih. Ini bakteri fiksasi. Kalau buat namanya jarang disebutin sih. Terus setelah itu nitrogen yang diikat ini akan diubah. Gimana sih? Nitrogen ini akan diubah menjadi NH4 atau amoniak. Nama prosesnya tuh amonifikasi. Nah, setelah itu kita udah sampai di sini ya. Ini nomor 2. Terus ini nomor 3. Nomor 3 tuh ada proses namanya nitrifikasi. Lihat aja kalau nitrifikasi berarti dia mau bentuk nitrit. Kalau nitrafikasi ada gak ya? Nitrafikasi itu mau bentuk nitrat. Jadi nitrifikasi itu dari amoniak jadi apa nih? Jadi nitrit atau NO2. Nah, dia tuh menggunakan nama bakterinya adalah si ini, siapa namanya? Nitro. Si double nitro. Double nitro tuh ada namanya Nitrosomonas sama Nitrosococcus. Ingat ya, ini bakteri yang ngubah amoniak jadi nitrit. Terus habis itu ada lagi namanya, kayak aku lupa deh, ada nitrifikasi gak sih? Pokoknya dia proses untuk mengubah nitrit ini
Astaga, kok NO2? Benar deh ya. Dia mengubah si nitrit ini jadi nitrat atau NO3. Yaitu bakterinya tuh namanya nitrobakter. Jujur, ngafalin kayak gini tuh susah. Nama bakteri ini susah. Pokoknya kalian kalau mau ngafal tuh gini aja. Ini aku sih dulu hafalnya nitrobakter. Nitrobakter tuh ngubah nitrit jadi nitrat, gampang kan. Terus selain nitrobakter tuh ada nitrosomonas, nitrosococcus kan. Berarti dia sisanya dia ngubah amoniak jadi nitrat. Tuh. Terus setelah ini kan 4. Setelah ini ada namanya proses proses. Di nomor 5 ini nitrat ini itu bisa langsung digunakan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kan nantinya akan dimakan oleh hewan kan ya. Nah, oleh karena itu nitrogen itu bisa masuk ke hewan, jadi kayak terakumulasi lah ke hewan. Setelah itu, si tumbuhan sama hewannya ini bakal mati kan, bakal diuraikan ini. Nomor 5, nomor 6. Ini bakal diuraikan menjadi oleh dekomposer dan akhirnya dia diuraikan menjadi amoniak lagi. Jadi siklusnya balik lagi ke sini nih. Kan tadi udah dari sini. Ini tumbuhan udah bisa menggunakan nitrat, udah punya nitrogen di sini, terus hewan tuh makan tumbuhannya, sehingga di hewan tuh bisa mendapat asupan nitrogen. Pada akhirnya kan nanti tumbuhan sama hewan bakal mati kan, terus mati bakal diuraikan oleh namanya dekomposer. Dekomposernya bisa jamur, bisa bakteri, terus pada akhirnya si dekomposer ini akan akan mati lagi kan, terus akhirnya menghasilkan namanya amoniak atau amonium NH4 yang bakal terus berulang. Terus selain bisa digunakan oleh si tumbuhan ini, nitrat ini juga bisa didenitrifikasi loh. Denitrifikasi berarti dikembalikan lagi kan. Berarti denitrifikasi itu mengubah nitrat menjadi namanya nitrogen di udara. Pokoknya gitu aja terus muter-muter. Sampai semua terpenuhi. Nah, terus kita balik ke soalnya. Tadi kita udah panjang kali lebar ya bahasnya. Kita bahas ya. Oksidasi nitrit menjadi nitrat adalah hasil metabolisme bakteri bintil akar. Ini salah ya teman-teman? Salah besar. Karena nitrit sama nitrat itu udah nggak ada hubungannya lagi sama bintil akar. Harusnya jawabannya nitrobakter. Ingat kan tadi, nitrit jadi nitrat itu oleh nitrobakter. Terus habis itu, konsumsi protein tumbuhan adalah peran dari herbivora. Konsumsi protein tumbuhan adalah peran dari herbivora. Secara logika tanpa kita ngelihat siklus nitrogen juga sebenarnya logikanya iya. Soalnya kan tumbuhan ini nanti akan dimakan sama herbivora kan, nggak mungkin sama karnivora. Karena namanya aja herbivora, berarti dia makan tumbuhan kan. Terus konversi organisme mati menjadi amonia adalah peran dekomposer. Bener dong, tadi dekomposer itu si jamur, si bakteri yang bakal ngurain si tumbuhan sama hewan yang udah mati. Terus konversi amonium menjadi nitrat adalah hasil metabolisme pseudomonas. Salah. Tadi kalau yang nitrit jadi nitrat nitrobakter, kalau amonium jadi nitrat, ya si double nitro tadi, si nitro, nitrosomonas, nitrosococcus. Berarti oksidasi amonium jadi nitrit adalah hasil metabolisme nitrosococcus. Nah, ini baru benar. Jadi yang benar adalah 2, 3, dan 5. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Sampai sini kalau ada yang bingung boleh ya. Soalnya jujur ini materinya, siklusnya itu cukup ribet. Kalau emang belum ada yang mau ditanya, boleh lanjut tuh. Kita lanjut ke nomor 5. Nama struktur yang menunjukkan folding membran plasma bakteri dengan sistem transport elektron yang cenderung primitif adalah, yang harus digarisbawahi di sini adalah primitif sama transport elektron. Nah,
Jujur aku folding membran plasma aku nggak tahu, itu segala macam aku nggak tahu. Cuma mata aku langsung lihat, oh sistem transport elektron primitif. Berarti kalau primitif langsung mikirnya apa? Prokariotik dong. Nah, terus sistem transport elektron ini tuh apa sih? Jadi sistem transport elektron itu tuh salah satu sistem fosforilasi oksidatif, di mana tujuannya untuk produksi ATP. Nah, kalau kita lihat di dalam sel ya, di dalam sel yang fungsinya untuk produksi ATP, siapa yang jadi pabriknya ini? Powerhouse-nya siapa sih? Itu mitokondria kan? Cuma mitokondria kita kecualikan di sini. Karena yang kita cari itu organel yang ada di dalam si sel primitif ini, atau prokariotik. Jadi untuk organel prokariotik ini, itu sedikit berbeda ya teman-teman sama organel eukariotik. Prokariotik ini kan yang punya membran inti ya. Kalau prokariotik ini ya eukariotik yang punya membran inti, sedangkan prokariotik itu nggak punya membran inti. Oleh karena itu organel prokariotik itu bakal lebih absurd. Kalau kalian lihat nanti struktur dari bakteri itu dari Monera tuh absurd banget, gak kayak kalau kita lihat struktur sel tumbuhan atau sel hewan. Dia kan kalau sel tumbuhan sama sel hewan kita ngelihat tuh mana sih mitokondrianya, mana nukleusnya, mana badan Golginya, dan lain-lain gitu kan. Sedangkan kalau di organel prokariotik tuh yang bisa kita lihat cuma buntelan kromosom, titik-titik ribosom, habis itu ada satu lagi namanya mesosom. Nah ini mesosom itu nama lainnya, nggak nama lain sih, dia tuh mirip sel mitokondria. Jadi kalau aku bilang itu dia tuh mitokondrianya prokariotik. Jadi udah jelas dong jawabannya mana? Jawabannya mesosom yang B. Nah, lisosom itu apa sih? Kita bahas dikit-dikit ya. Lisosom itu adalah organel sel pada eukariotik ya, yang fungsinya itu untuk apa ya? Untuk dia tuh punya enzim lisozim namanya. Nah, enzim lisozimnya itu buat apa? Enzim lisozim itu fungsinya tuh untuk apa ya? Untuk memecah kayak misalnya kita kemasukan bakteri atau kita kemasukan virus, dia tuh lisozim itu untuk memecah. Jadi kayak buat protecting kita lah, sistem imun kita, lisosom itu. Terus plastida itu apa sih? Plastida itu adalah organel pigmen ya. Jadi kalau tumbuhan tuh kita bisa tahu ada kloroplas, tuh pigmen hijau. Kalau di ganggang tuh ada kayak kromoplas, terus fukosantin, phycoerythrin, bla 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 gitulah. Terus ribosom ini buat apa? Buat sintesis protein. Ini tahu lah. Jadi kesimpulannya, jawabannya sistem transport elektron yang cenderung primitif adalah mesosom. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita boleh lanjut deh ke nomor 7, biar nggak kemalaman selesainya. Untuk nomor 7, Eglena viridis adalah spesies protista yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi sumber energi kimia yang hidup mengubah cahaya matahari menjadi sumber energi kimia hidup universal berupa glukosa. Sebab Eglena viridis memiliki pigmen fotosintetik yang terkandung di dalam kromoplas. Kita cari kata kuncinya. Apa sih Eglena viridis? Ini apa? Terus dia mengubah cahaya matahari menjadi sumber energi kimia. Ini udah tahu lain namanya fotosintesis. Yang nanti akhirnya glukosa. Terus kita sebab Eglena viridis kita nggak tahu itu apa, pigmen fotosintetik berupa kromoplas. Nah, biar kita tahu apa itu Eglena viridis, kita next ke slide selanjutnya. Di sini udah ada, aku kasih gambar, ini namanya Eglena viridis. Pasti kalau kalian lihat langsung, oh ini toh, soalnya ini sering banget gambarnya dikeluarin di kelas 10 dulu ya, pas kita belajar protista. Eglena sp atau genusnya si Eglena viridis ini itu merupakan protista mirip hewan, atau nama lainnya adalah protozoa.
protozoa. Nah, dia tuh termasuk di dalam protozoa tuh kan ada pembagian tuh ada banyak ya. Ada kayak apa aja sih? Ada ciliata, ada macam-macam, ada 4 deh. Ini lupa. Terus habis itu di protozoa ini ada salah satu namanya flagellata. Seperti namanya flagellata berarti dia memiliki alat geraknya flagel, ya kan? Nah, flagellata ini tuh dibagi jadi 2 lagi. Ada namanya phytoflagellata dan zooflagellata. Nah, yang bedain phytoflagellata sama zooflagellata tuh dia punya namanya pigment chloroplast. Yang di dalamnya ada klorofilnya, yang nanti akhirnya bisa membantu dia untuk fotosintesis ya. Dan phytoflagellata tuh ada contoh-contohnya ini kayak euglena. Habis itu ada dinoflagellata. Sedangkan kalau contoh-contoh dari zooflagellata, ini tuh ada kayak trypanosoma. Gimana tulisannya? Trypanosoma. Oh ya, ini tuh trypanosoma kemarin di UTBK aku keluar. Trypanosoma tuh protista apa? Jadi trypanosoma tuh penyebab penyakit tidur yang vektornya tuh adalah lalat tsetse, bukan nyamuk tsetse ya. Nah, tsetse aku tulis deh. Gini tulisannya. Terus habis itu selain ada trypanosoma, dia juga ada trichomonas. Trichomonas vaginalis. Dia ya buat ini, dia penyebab penyakit infeksi vagina pokoknya. Nah, habis itu kita balik ke soal. Coba kita baca yang atasnya. Euglena viridis adalah spesies protista yang mampu berfotosintesis. Benar dong, karena dia punya kloroplas. Punya pigmen hijau atau kloroplas. Berarti ini benar. Benar. Kalau yang bawah, Euglena viridis memiliki pigmen fotosintetik yang terkandung di dalam kromoplas. Kromoplas itu apa lagi? Kromoplas sama kloroplas beda ya teman-teman. Jadi ada namanya organel plastida atau organel pigmen. Dia dibagi jadi 3. Ada kloroplas yang kita tahu ya, dia pigmen hijau, kromoplas, sama leukoplas. Pigmen warna ini biasanya transparan atau nggak punya warna. Ini hijau. Kromoplas itu pokoknya selain si kloroplas dan leukoplas. Kalau ingat di alga tuh ada namanya phycoerythrin, phycosanthin, phycocyanin, karoten, itu macam-macam deh. Dia pokoknya selain hijau. Kalau kita balik lagi ke soal, Euglena viridis memiliki pigmen fotosintetik terkandung di dalam kromoplas. Tentu salah dong, karena harusnya terkandung di klorofil. Jadi jawabannya, kalau apa sih? Atas tuh penyebab bisa ya? Penyebab benar, akibat salah. Apa kebalik? Gimana sih, lupa deh. Pokoknya kalau Yang atas gimana? atas itu pernyataan, yang bawah itu alasan. Oh ya, oke. Oke, makasih. Jadi kalau yang atas pernyataannya benar, alasannya salah, berarti dia jawabannya adalah yang C. Nah, gampang lah ini. Bisa. Kita next ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini rada complicated sih. Perhatikan analisis kerja beberapa bagian renal berikut. Renal itu ini ya, ginjal. Nah, hal yang tepat tentang analisis tersebut adalah, ini tuh kita udah dipaparkan nih, ada komponen cairan protein plasma, sel darah merah, glukosa, asam amino, dan urea. Kita masuk ke ini ya, struktur dari nefron. Jadi itu ginjal itu memiliki namanya sel nefron.
Sel nefron itu yang biasa kalau kita tahu ada tubulus-tubulusnya, ada glomerulus gitu-gitu deh pokoknya. Kita lihat dulu di sini. Yang kita harus tandain sini ada aferen, eferen, ada Malpighi, distal, sama Henle sama proximal. Kita bahas dulu pertama ada namanya aferen. Dia itu pokoknya yang masuk ke sistem ekskresi, masuk ke nefron. Berarti dia bawa sel-sel yang darah-darah yang kotor ya. Karena mau mau disaring di sistem ekskresi ini. Terus yang kedua ini nama eferen. Kalau aferen masuk, eferen berarti keluar. Keluarnya itu dari mana? Jadi ini tuh isinya tuh darah yang setelah difiltrasi di glomerulus. Yang ketiga tuh ada namanya glomerulus. Gimana sih? Glomerulus. Nah, glomerulus itu sebenarnya kalau ditambah sama kapsul Bowman, itu jadilah badan Malpighi. Glomerulus itu kayak semacam gumpalan ini ya, gumpalan pembuluh darah, terus dibungkus oleh kapsul Bowman. Yaitu fungsinya untuk filtrasi. Terus keempat itu ada lagi namanya tubulus proximal. Tubulus proximal itu yang ini ya. Pokoknya habis masuk glomerulus dia masuk proximal. Itu fungsinya tuh untuk reabsorpsi. Nah, habis itu yang kelima itu ada namanya tubulus distal. Distal itu untuk augmentasi. Jadi dia tuh fungsinya untuk kayak nambahin zat-zat yang nggak kita perluin lagi di dalam tubuh, misalnya kayak obat-obatan, urea itu kan harus dibuang ya, soalnya kalau berlebihan di dalam tubuh tuh berbahaya. Jadi distal ini bakal nambahin zat-zat kayak gitu biar ikutan dibuang lewat dari urin. Terus selain itu ada namanya lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini punya fungsi yang sangat sederhana, itu absorpsi air. Nah, coba kita bedah dari atas ya. Jadi kalau glomerulus itu untuk filtrasi apa sih? Yaitu filtrasi plasma darah. Kalau kita ingat-ingat di darah itu tuh isinya bukan plasma doang kan ya? Kok plasma darah? Maaf, isi protein darah. Kalau kita lihat darah itu walaupun cair bentuknya, dia tuh isinya nggak plasma doang loh. Dia tuh ada isi plasma yang air, terus ada sel-sel juga, sama ada protein-protein kayak albumin, histamin gitu-gitu. Jadi tuh protein-protein itu kan protein-protein darah kayak albumin, histamin itu masih diperlukan tubuh kan ya. Tapi kadang suka ke bawah nih sama darah. Oleh karena itu si glomerulus ini fungsinya untuk nyerap lagi supaya bisa dipakai di tubuh kita dan nggak kebuang begitu aja. Nah, habis itu di tubulus proximal, dia tuh fungsinya untuk reabsorpsi, berarti dia menyerap kan ya. Dia menyerap glukosa, asam amino, dan ion. Dia tuh menyerap sama urea. Dia ini glukosa, asam amino, ion, sama urea itu buat apa sih? Kenapa diserap lagi? Kan udah kebuang, udah masuk ke sistem ekskresi. Iya, soalnya kadang itu kita ini masih perlu zat-zat kayak glukosa, asam amino, ion, urea, karena kita harus menjaga namanya homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh. Terus ada lagi namanya distal. Distal itu tadi udah aku jelasin ya, augmentasi penambahan zat-zat yang udah nggak diperlukan. Terus ada lagi namanya lengkung Henle, dia fungsinya untuk absorpsi air. Jadi misalnya kalau kita lagi olahraga nih ya, kan kalau kita lagi olahraga otomatis kita kayak perlu air ya, perlu air untuk ya pokoknya jadi kita perlu air yang banyak kan. Oleh karena itu si lengkung Henle-nya ini bakal nahan stop. Lu stop dulu ngeluarin air lewat urin. Jadi biar diserap sama lengkung Henle ini. Kayak gitu deh pokoknya. Oke, terus kita balik ke sebelumnya. Nanti kalau ada yang mau tanya aja ya, nggak apa-apa. Kita ke nomor 9, ke soalnya. Bagian A, Alvaro.
Nah, bagian A adalah arterial afferent. Bagian A tuh yang ini ya, yang banyak nih. Berarti dia artinya masih ada protein plasma, ada sel darah merah, glukosa, asam amino, urea. Salah, teman-teman. Dia tuh harus jawabannya tuh afferent. Bagian A adalah arterial afferent setelah filtrasi. Iya. Terus habis itu, bagian B adalah arterial afferent sebelum filtrasi. Yang B berarti ini. Dia tuh harusnya tuh jawabannya tuh afferent ya. Nah, habis itu bagian C adalah bagian kapsula Bowman setelah filtrasi. Kapsula Bowman itu berarti yang Malpighi tadi ya, yang fungsinya sama glomerulus fungsinya untuk filtrasi. Yang C ini jawabannya benar karena kapsula Bowman atau cytobulus Malpighi itu cuma menyerap protein plasma doang sama sel darah merah. Ini doang diserap nih. Sedangkan yang ini tuh bakal menjadi tugasnya si proksimal untuk reabsorpsi. Terus di bagian D adalah bagian tubulus contortus proximal. Dia itu cuma sisa urea. Salah, karena di proksimal itu di proksimal tuh ada penyerapan glukosa, terus ion-ion, pokoknya masih rame deh di situ. Sedangkan kalau di sini kan urea tuh kayak masih sepi, udah sepi, tinggal urea doang yang harus dibuang. Terus yang E tidak ada identifikasi yang tepat dari bagian atas itu nggak jelas. Pokoknya jadi jawabannya yang C. Oke, kita next aja deh. Coba ke yang selanjutnya deh. Ke nomor 11. Ayo semangat, jangan ngantuk ya. Besok sekolah ya. Apa PTS? Oke, ini ada gambar apa nih? Rantai makanan ya. Rantai makanan. Hasil analisis pada suatu ekosistem persawahan menemukan bahwa konsentrasi penggunaan pestisida berupa DDT mencapai 2% dari komposisi mineral tanah. Organisme yang akan menerima akumulasi polutan paling sedikit dalam sistem organ tersebut adalah, di sini kata kuncinya adalah polutan. Polutan itu bisa macam-macam ya, tapi kalau polutan ini identik dengan namanya biomagnifikasi. Seperti namanya biomagnifikasi berarti dia tuh artinya apa ya? Akumulasi logam pokoknya. Nah, di sebelah ini di gambar selanjutnya aku bakal jelasin apa itu biomagnifikasi. Biomagnifikasi itu adalah semacam kayak proses akumulasi logam di dalam trofik. Jadi dia punya sifat semakin tinggi trofik, semakin tinggi pula polutan atau logamnya. Nah, oleh karena itu kan di sini ada trofik ya. Trofik itu ada trofik 1, 2, 3, 4. Bisa trofik 1 tuh yang produsen. Terus habis itu trofik 2 itu yang herbivora yang makan produsen. Trofik 3 itu yang karnivora yang makan trofik 2. Trofik 4 itu sebagai dekomposer. Nah, di sini kalau kita lihat di sini rumput ini berperan sebagai trofik 1, belalang ini sebagai trofik 2 karena di herbivora makan tumbuhan. Si katak sama ular sama si elang ini sebagai trofik 3. Nah, terus kita balik ke pertanyaannya kan yang ditanya itu polutan organisme yang akan menerima akumulasi polutan yang paling sedikit dalam sistem organ mereka. Berarti yang paling sedikit itu kan berarti ini ya, si rumput ya. Karena dia berada di trofik terbawah. Jadi kalau kita jawabnya adalah yang rumput. Pokoknya kalian ingat aja, biomagnifikasi makin tinggi trofiknya, makin tinggi pula biomagnifikasinya, makin tinggi pula akumulasi polutan di organismenya. Kenapa? Soalnya kalau kita mikir ya, kalau dilogikain aja, saya rumput itu kan nggak cuma satu helai ya. Rumput itu misalnya dia mengandung logam 0,01%.
Terus habis itu dimakan sama belalang. Belalang ini nggak mungkin makan satu helai rumput doang kan, dia bisa makan 5, 10, bahkan 100 ribuan gitu kan. Jadi dia bisa menyimpan polutan sebanyak 0,1. Terus misalnya katak makan banyak belalang jadi 1%, hingga pada akhirnya di elang itu akumulasi polutan itu jadi semakin banyak. Jadi gitu aja sih logikanya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini soal kardiovaskuler, buat tentang pembuluh darah. Cairan jaringan yang mengelilingi jaringan otot yang aktif melakukan metabolisme cenderung membakar oksigen dalam waktu yang cepat. Darah yang melalui jaringan otot ini memiliki tekanan parsial, ada tekanan parsial di sini, derajat keasaman, sama tekanan osmotik. Nah, kita bahas dulu ya. Kalau dia aktif, jaringan ototnya aktif, oleh karena itu dia perlu ATP yang banyak kan, supaya bisa melakukan aktivitasnya kan. Kita tuh memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, gimana sih cara kita dapat ATP? Kita tuh ada namanya fosforilasi oksidatif, di mana itu adalah pusat utama pembentukan ATP. Pusat utama kan di mitokondria. Di kristal itu ada namanya proses fosforilasi oksidatif yang akan menghasilkan banyak ATP gitu. Nah, kalau kita olahraga kan perlu banyak ATP kan. Oleh karena itu, darah tuh juga perlu komponen yang lebih, dan salah satu komponen yang memicu fosforilasi oksidatif sebagai ekseptornya itu adalah O2 oksigen, yaitu untuk fosforilasi oksidatif atau fosforilasi oksidatif atau transport elektron ya. Nah, kita masuk ke pilihan tekanan parsial oksigen lebih tinggi, tekanan parsial karbon dioksida lebih tinggi, derajat keasaman lebih tinggi, tekanan osmotik lebih rendah, tekanan darah lebih rendah. Tekanan parsial itu apa sih? Jadi tekanan parsial itu adalah konsentrasi gas, jumlah konsentrasi gas yang ada di dalam bisa di dalam alveolus, bisa di darah, bisa di jaringan. Tapi dalam kasus ini kan dibilang tekanan parsial oksigen, berarti itu tekanan konsentrasi gas oksigen ini di dalam alveolus atau jaringan atau darah gitu ya. Tekanan parsial oksigen lebih tinggi, ya dong. Karena oksigen sendiri kan fungsinya sebagai akseptor pada transport elektron kan. Jadi kalau makin banyak oksigen, makin banyak pula ATP yang dihasilkan. Terus yang B, tekanan parsial karbon dioksida lebih tinggi. Ini enggak salah. Sebenarnya bisa jadi ya, soalnya kan kalau ada oksigen yang masuk, ada juga CO2 yang keluar, berarti kayak impas gitu loh. Tapi kalau untuk penggunaannya sendiri lebih cenderung ke A, lebih ke oksigennya. Karena karbon dioksida tuh kayak nggak berperan gitu, dia kayak cuma zat sisanya aja dari proses transport elektron. Terus derajat keasaman lebih tinggi. Nah, di situ di garis bawahi. Jadi kita tuh dalam tubuh itu punya namanya homeostasis. Homeostasis itu adalah keseimbangan tubuh. Nah, kalau kita memiliki CO2 yang terlalu banyak, tubuh kita bakal cenderung asam. Kalau kita memiliki O2 yang terlalu banyak, tubuh kita akan cenderung basah. Oleh karena itu dalam tubuh kita CO2 sama O2-nya ini harus imbang. Jadi supaya kita nggak terlalu asam, nggak terlalu basah, yang bisa merusak segala macam metabolisme kan. Oleh karena itu derajat keasamannya lebih tinggi. Berarti kalau derajat keasaman lebih tinggi, bisa dibilang CO2-nya banyak, meningkat. Salah dong, harusnya meningkat O2 kan. Berarti ini kita coret, salah. Tekanan osmotik lebih tinggi. Tekanan osmotik, tahu lah ya, tekanan osmotik itu semacam transport air yang sifatnya rendah ke tinggi. Nah, kalau tekanan osmotik di airnya lebih rendah, berarti oksigennya ini tuh nggak bisa keikat dong, ya kan? Karena oksigen itu cuma mau ngikat sama darah yang punya tekanan osmotik yang lebih tinggi. Jadi harusnya ini jawaban yang tinggi ya. Terus yang E, tekanan darah lebih rendah. Enggak dong, karena kita perlu pasokan O2 yang lebih banyak, pasokan darah yang lebih banyak, karena untuk memperoleh ATP itu, jadi kita harus punya tekanan darah yang lebih tinggi.
Harusnya tinggi jawabannya ya. Soalnya kalau kita lagi olahraga tuh otomatis pembuluh darah kita tuh bakal mengalami dilatasi atau pelebaran biar oksigen itu ngalir lebih cepat. Sehingga ATP-nya juga diperoleh dengan lebih cepat. Oke, kita lanjut ya ke nomor 15. Oke, untuk nomor 15, apabila permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium menurun dan permeabilitas terhadap ion kalium meningkat, maka sel tersebut akan mengalami, nah ini masuk ke sistem syaraf. Di selanjutnya di sini ini masuk sistem syaraf. Sistem syaraf tentang potensial aksi. Nah, kita bisa dilihat sini ada, kalau di SMA tuh belajar ada namanya polarisasi, depolarisasi, sama repolarisasi. Polarisasi itu apa sih? Polarisasi itu ketika polarisasi pokoknya ingat aja dia istirahat. Polarisasi, istirahat. Kita juga harus tahu nih posisi istirahat tuh kayak gimana sih posisi istirahat itu. Ini kita anggap aja sel ya. Outside berarti dia extrasel. Inside berarti dia intrasel. Nah, kalau di ekstraselnya itu saat istirahat normalnya ya, dia itu lebih positif. Dan biasa ion yang dominan di luar tuh natrium. Sedangkan kalau di intrasel tuh dia lebih negatif. Tapi dia juga punya ion positif sedikit, namanya ion K+, ion kalium. Nah, terus kalau dia depolarisasi itu apa sih? Depolarisasi itu terjadi ketika namanya ada ion kanal atau ion channel itu terbuka atau semakin permeabel lah terhadap Na+. Ini ion kanalnya Na+ ya. Jadi itu kalau di transport membran tuh setiap molekul, setiap molekul, setiap mol itu dia tuh punya reseptor, terus dia punya kanalnya sendiri, pokoknya punya jalurnya sendiri ya. Nah, terus kalau ion kanalnya terbuka, Na-nya ini bakal masuk ke intrasel. Yang menyebabkan intrasel ini jadi lebih positif. Ini kan lebih positif. Nah, terus habis itu, karena si intraselnya lebih positif, hal ini menimbulkan ada suatu potensial aksi. Jadi potensial aksi itu kayak semacam penyaluran sinyal. Kalau di saraf kan kita fungsi saraf itu kan untuk mengantarkan, untuk komunikasi ya. Kayak, ini panas, angkat tanganmu gitu. Jadi kayak sinyal itu kayak berjalan. Itu tuh harus melewati namanya potensial aksi. Terus potensial aksi itu nggak bisa biarin begitu aja, harus turun, harus ngasih feedback negatif biar nggak berlebihan. Jadi itu ada namanya repolarisasi. Repolarisasi itu di mana K+-nya keluar, K+-nya ke ekstrasel, yang menyebabkan bagian luar itu lebih positif. Nah, coba kita review ya. Polarisasi berarti pas dia istirahat ketika bagian outernya atau ekstrasel atau lebih positif, kalau dalamnya intrasel atau lebih negatif, itu normalnya. Terus kalau dia ada mau menciptakan potensial aksi, ada stimulasi nih, ada rangsangan dari luar, angkat tanganmu, bla 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 gitu. Itu namanya depolarisasi ketika si Na+ ini masuk nih lewat gate, lewat ion kanal. Sehingga bagian intraselnya ini lebih positif. Sedangkan ketika repolarisasi ini itu ketika dia mau balik lagi ke istirahat, ketika potensial aksinya tuh udah mulai menurun, mau balik ke polarisasi, makanya namanya repolarisasi kan, dia tuh akan mengeluarkan K+-nya. Jadi Na+-nya bakal di stop gate-nya, sedangkan K+-nya tuh akan dibuka keluar sehingga dia balik lagi ke fase istirahat. Kalau kita lihat ke soalnya,
Apabila permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium menurun dan permeabilitas terhadap ion kalium meningkat, maka sel tersebut akan mengalami, jawabannya adalah repolarisasi. Ya kan, soalnya dia tuh fase ketika ya potensial aksinya udah mau selesai, udah mengalami feedback negatif. Jadi dia harus mengembalikan ke posisi istirahat dengan cara mengeluarkan K+. Nah, depolarisasi itu ketika Na+ masuk intrasel. Polarisasi ketika istirahat. Nah, hiperpolarisasi ini aku nggak tahu diajarin apa enggak. Cuma kalau aku di kuliah ada sih. Hiperpolarisasi ini namanya aja hiper. Itu ketika si fase apa ya? Alvero boleh sebelumnya nggak? Ya, maaf ya. Nah, hiperpolarisasi itu ketika intraselnya itu terlalu negatif. Karena K+-nya itu terus keluar-keluar, dia nggak bisa nutup. Jadi dia terlalu negatif dan itu ya nggak homeostatis, nggak seimbang. Terus itu ada saltatasi. Saltatasi itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Saltatasi itu kayak semacam transport sinyal pathway gitu. Jadi kayak ini kan akson ya. Akson terus ini ada badan sel, sini dendrit, kayak matahari gitu dendritnya. Ini ada terminal akson. Jadi di sini kan ada namanya slubomyelin ya. Nah, tapi ada kalanya nih ya. Ada kalanya. Akson ini kan, akson sama dendrit ini kan kayak saling meneruskan sinyal. Gini kan, sinyalnya misalnya. Neurotransmitter. Tapi ada kalanya ketika pas dia diterusin, dia bisa keluar. Karena ketidakadaannya si slubomyelin nih, slubomyelin. Jadi dia kalau akson yang nggak punya slubomyelin dia biasa lebih lambat gitu pengantarannya, sedangkan kalau yang punya tuh slubomyelin. Nah, saltatasi ini tuh proses di mana sinyalnya tuh masuk lewat pathway ketika ada slubomyelinnya. Jadi lebih cepat gitu lah. Kita lanjut ya ke nomor 17. Ayo, udah nomor terakhir. Semangat. Berikut adalah prosedur operasional pembuatan insulin rekayasa genetik. Kita masuk ke bab bioteknologi. Asik nih. Pembuatan insulin ya. Nah, pembuatan insulin itu bisa dilakukan dengan cara namanya DNA rekombinan atau rekombinan DNA. Nah, gimana sih caranya? Pertama kita harus tahu dulu alat dan bahan, kayak masak gitu. Pertama tuh alat dan bahannya ada namanya enzim restriksi. Restriksi itu fungsinya untuk memotong DNA. Terus habis itu ada lagi namanya enzim ligase, yaitu untuk menyambung DNA. Terus habis itu ada gen DNA yang ingin gen DNA yang ingin diklon. Terus sama kita perlu plasmid protein. Plasmid bakteri kok, plasmid protein. Bakterinya. Nah, jadi gini tahapnya. Di sini tahapan teknologi DNA rekombinan. Ini ada plasmid bakteri. Ini. Plasmid bakterinya tuh itu bakal jadi vektornya ya. Bakal jadi pengangkut si gen insulin. Jadi gini, misalnya kita punya gen insulin di sini, gen DNA insulin. Nah, ini tuh bakal dipotong. Nih, kayak gini dipotongnya. Bakal dipotong sama enzim ligase. Ini insulin ya. Nah, ini potongannya itu yang ini nih, DNA yang akan diklon. Nah, terus habis itu, setelah kita udah punya DNA yang akan diklon sama plasmid yang udah kepotong ini DNA yang akan diklon sama plasmidnya bakal disatuin. Makanya dibilang DNA rekombinan, karena
rekombinasi dari plasmid bakteri serta ada dari DNA si insulinnya. Nah, setelah itu si DNA ini bakal dimasukin ke namanya heat apa tuh? Heat cycle apa? Kayak semacam tabung gitu, tabungnya itu dia tuh panas, kayak heating gitu. Yang di dalamnya itu udah ada si bakteri. Nih, si bakteri ini bakteri ya. Apa sel inang. Jadi kenapa harus panas? Karena bakteri ketika si bakteri ini kena panas, dia bakal menimbulkan kayak pori-pori. Sehingga si DNA rekombinan ini bisa masuk ke pori-pori ini. Makanya nih ada ini DNA rekombinan. Nah, kalau udah kayak gini, akhirnya bakterinya bisa diklon nih, bisa penumbuhan sel inang membawa klon. Akhirnya kayak insulinnya bisa diperbanyak gitu. Nah, kita masuk ke soal ke soalnya. Berikut ini adalah prosedur operasional pembuatan insulin lewat rekayasa genetik. Gen pengkode insulin diisolasi oleh sel alfa pankreas. Ini salah teman-teman, harusnya beta. Jadi pankreas itu punya dua bagian, ada alfa, ada beta. Nah, si alfa itu bisa dibilang dia yang bakal sekresi glukagon. Sedangkan kalau yang beta itu akan memproduksi insulin. Kalau glukagon sama insulin ini dia berlawanan ya. Glukagon tuh untuk menaikkan gula darah atau glukosa. Sedangkan kalau insulin itu untuk menurunkan gula darah. Makanya kalau orang yang diabetes mellitus tipe 1 gitu, dia dibilang insulinnya tuh kayak kadang gak efektif bekerja kan. Jadi dia nggak bisa ngurangin gula darah, nggak bisa. Jadi gula darah di dalam darah dia tuh jadi banyak itu. Gula yang terdapat di darah dia tuh jadi banyak. Nah, terus habis itu berarti ini jawabannya salah ya, harusnya beta pankreas karena insulin. Enzim restriksi digunakan untuk mengisolasi gen target dan memotong plasmid. Benar dong, restriksi. Dia untuk memotong plasmid. Terus, fragmen gen target disisipkan dengan bantuan helikase. Ini salah. Harusnya heligase. Helikase tuh yang ada di ini ya, ada di apa? Ada di replikasi DNA. Jadi ini salah. Plasmid rekombinan diperbanyak dalam bakteri untuk kemudian dilakukan screening. Udah benar, 2 benar, 4 pasti benar, karena 3 dan 1 salah. Jadi jawabannya itu 2 dan 4 itu jawabannya C. Jadi ini screening itu apa? Screening itu kayak, jadi setelah bakterinya diklon, dia tuh harus di-screening dulu, harus diperiksa apakah si bakterinya ini memiliki gen insulinnya ini bekerja nggak di bakteri. Pokoknya kayak pemastian gitulah, kayak restriction point gitu. Oke, kita masuk ke nomor terakhir ya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh banget. Nih. Ke nomor 19, fenomena peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik terjadi karena resistensi bakteri terhadap antibiotik. Sebenarnya gimana ya? Jelasin ya. Jadi antibiotik ini tuh, itu adalah kayak bisa dibilang obatnya bakteri. Kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, itu tuh biasa kita dikasih antibiotik. Dan caranya gimana sih? Maksudnya cara antibiotik ini bekerja pada bakteri, dia tuh bisa dengan cara hancurin strukturnya bakteri, hancurin tubuhnya bakteri. Bisa juga dia mengganggu proses metabolismenya si bakteri atau reproduksi bakteri. Jadi bakteri ini nggak bisa hidup, nggak bisa bertahan. Namun ada kalanya ketika bakteri ini punya resistensi, dia punya daya tahan, sehingga bakteri ini tuh nggak cukup aja dikasih antibiotik biar mati. Kenapa bisa ada resistensi? Kalau yang aku pelajarin tuh karena ada misalnya obatnya tuh tidak dikonsumsi sesuai anjuran. Makanya kalau kalian ingat, kalau kalian ke dokter ya, sekalian dikasih antibiotik itu antibiotiknya harus habis kan, walaupun kalian udah nggak sakit. Jadi itu untuk mencegah adanya resistensi bakteri. Soalnya si bakteri ini tuh punya triknya sendiri gitu loh, buat
jangan sampai obat bunuh gue gitu. Nanti kalau kalian masuk jurusan biologi atau jurusan kedokteran ada deh pokoknya pelajaran di farmakologi. Cuma kayak kalau di SMA belum terlalu dipelajari banget. Yang A, paparan antibiotik yang tinggi meningkatkan adaptasi bakteri. Antibiotik yang tinggi. Di sini bisa dibilang nggak sesuai anjuran, tapi dibilang ini benar sih benar. Paparan antibiotik yang tinggi meningkatkan adaptasi bakteri kan nggak sesuai anjuran. Tapi dia tuh nggak meningkatkan adaptasi bakteri. Aku juga kurang ngerti gimana jelasannya, pokoknya kurang tepat aja. Terus yang B, keberadaan mutasi saat transfer materi genetik. Ini nggak ada hubungannya. Rekombinasi gen hasil konjugasi dengan bakteri lain. Ini jawaban yang benar. Lisozim bakteri mampu menganulir antibiotik. Ini enggak. Karena bakteri itu nggak punya lisozim, kan? Dia nggak punya lisosom, jadi nggak punya lisozim. Reproduksi aseksual mengubah morfologi bakteri sehingga lebih adaptif. Ini nggak ada hubungannya. Jadi aku mau bahas gini aja. Rekombinasi gen hasil konjugasi dengan bakteri lain. Jadi untuk resistensi bakteri, ini sekedar nice to know aja ya. Resistensi bakteri itu dapat terjadi secara vertikal sama horizontal. Jadi ada namanya vertical transmission sama horizontal transmission. Jadi vertikal itu ketika misalnya ini ada bakteri. Aku ngeliat ini terlalu dalam nggak sih? Kayak kedalaman deh materinya. Ini ada bakteri misalnya ya. Ini bakteri. Nah, itu bisa vertikal tuh bisa cara efflux sama uptake. Masih banyak lagi sih, cuma aku mau bahas ini aja. Efflux tuh ketika misalnya ada obat masuk nih, obat sama si plasmid sama organel-organel di dalam bakteri ini bakal ditendang keluar. Jadi obatnya tuh nggak bekerja di dia, nggak bisa ngancurin dia. Terus uptake itu gimana caranya? Uptake itu ketika si obatnya ini dia masuk, cuma dipecah-pecah sama enzim yang ada di dalam bakteri. Pokoknya bakteri ini jadi pinter banget gitu. Terus ada lagi horizontal. Tadi kan vertikal. Horizontal tuh ketika misalnya ada bakteri resisten nih. Dia resisten. Dia tuh nularin ke bakteri lainnya supaya lebih resisten, bakteri yang naif gitu, bakteri yang nggak resisten ini biar jadi resisten. Kayak nularin deh pokoknya kayak penyakit gitu. Jadi itu bisa pakai 3 cara, konjugasi, transformasi, aduh tulisannya nggak kelihatan kali, sama transduksi. Nah, makanya dibilang di sini kan rekombinasi gen hasil konjugasi dengan bakteri lain. Ya, ini konjugasi. Konjugasi itu ketika adanya jembatan konjugasi. Jadi dia kayak meletin jembatannya, terus kayak terjadi rekombinasi plasmid gitu. Terus transformasi itu ketika ya pokoknya ya transformasi itu ketika bakterinya dilepas aja. Terus plasmidnya dilepas ke plasmidnya dilepas terus ditangkap sama bakteri lain. Oleh karena itu plasmidnya jadi kayak bercampur gitu kan. Terus transduksi itu harus lewat namanya virus bakteriofag. Udah sih sampai sini pembahasan udah selesai. Dari aku, sekian dari aku. Kalau emang ada yang mau ditanya atau ada yang penasaran lagi, apa-apa tanya aja. Ada yang mau nanya atau apa gitu, boleh di kolom chat. Atau ada yang kurang ngerti,